Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Andika. Saya dari kelas 2A. Saya selaku ketua dari kelompok 2 dengan anggota Wais Al-Karni, Rifki Ramadan, dan Farid Ihlalbi. Di sini saya ingin menjelaskan bagian tugas saya dari proyek game yang telah kami bikin dengan nama Si Petualang, yaitu membuat pergerakan karakter, penambahan sound efek untuk karakter dan objek lainnya, dan penganimasian karakter. Di sini saya ingin menjelaskan bagian tugas saya dari proyek game yang telah kami bikin dengan nama Si Petualang, yaitu membuat pergerakan karakter, penganimasian karakter, dan penambahan sound effect di dalam karakter. Baik, untuk menggerakkan dan menganimasikan karakter, untuk pertama kali sebelum kita menggerakkan karakter, kita harus mencari animasi-animasi untuk karakter tersebut. Seperti contoh, di sini banyak animasi. Animasi di sini bisa kita download di aset store yang ada di Unity ataupun di berbagai website yang ada di Google. Berikut ada ini, seperti contoh ada animasi diam. Animasi diam ini dia tidak bergerak sama sekali, hanya bergerak sedikit di bagian badan dan tangan. Kemudian untuk lari juga ada. Ini lari. Untuk mundur juga ada. Dan untuk jalan ke samping juga ada. Dan seterusnya. Karena di sini banyak, jadi yang dicontohkan hanya beberapa saja. Jadi untuk cara penganimasiannya itu, di sini kita harus menggunakan animator controller yang ada di bawaan Unity. Caranya itu tinggal klik kanan pada bagian aset ataupun di mana, klik kanan, tinggal create, dan di sini ada animator controller. Nah, di dalam animator controller tersebut, yaitu hanya ada end state, entry, dan exit. Untuk bagian default tidak ada. Jadi kita harus memasukkan animasi yang telah kita download tadi ke dalam ini, ke dalam animator. Seperti contoh di sini ada animasi jalan. Nah, ntar cari itunya dulu. Animasi. Ini ada animasi jalan. Ini cara itunya, tinggal tarik ke sini terus kita lepas. Ini sama keduanya, jadi ini kita hapus. Kemudian untuk lari sama juga caranya, kita masukin ke dalam. Cara untuk dia sesuai dengan jalan lari dan lainnya, yaitu kita menggunakan parameter bool yang bersifat boolean, yang bahwasanya ketika animasi itu berjalan, dia akan bersifat true, dan ketika animasi ini tidak berjalan, dia akan bersifat false. Baik, di dalam animasi jalan ini dia ada animasi diam dan animasi jalan seperti biasa. Ada animasi jalan mundur ke belakang dan animasi ke kiri, jalan ke kiri dan ke kanan. Nah, mengapa saya membuat di Blender Tree begini? Supaya agar mudah untuk mengakses ke semuanya. Ini adalah cara shortcut supaya lebih simple.
agar lebih cepat disatukan daripada membuat seperti ini. Ini agak ribet. Jadi kita satukan di dalam ini. Jadi dia ada diam, jalan mundur, jalan ke depan, jalan ke kiri, dan jalan ke kanan. Kemudian di bagian lari dia juga ada diam, juga ada lari maju, lari mundur, kiri dan ke kanan. Nah begini. Jadi ketika animasi jalan ini menuju lari, bahwasanya apabila dari jalan ini yang awalnya diam itu dia mau menuju ke bagian lari, maka kondisi yang ada di sini yaitu bersifat true. Kemudian sebaliknya, ketika kita berlari, kondisi yang ada di sini menuju ke jalan yaitu kondisinya false. Kenapa? Karena apabila kita berlari, tidak mungkin kita sambil jalan. Jadi berlari tanpa mengganggu fungsi jalan tersebut. Maka apabila kita lari, ya lari seperti biasa lari. Maka fungsi yang ada di jalan ini dia bersifat false. Seperti kita matikan animasi jalan ini, kita matikan, yang kita hidupkan hanyalah kondisi ini true. Kemudian begitu juga pada animasi berikutnya, dia akan berulang-ulang untuk seterusnya. Ini untuk bagian penganimasian di karakter tersebut. Untuk menjalankan karakternya, kita menjalankannya dengan script yang telah kita buat. Contoh seperti ini. Berikut adalah script untuk menggerakkan karakter yang telah kita buat animasinya. Di sini ada kecepatan jalan dengan nilai 2 dan kecepatan lari dengan nilai 6. Di sini ada jarak dan gravity. Kemudian berikut hasil dari penganimasian yang telah kita buat di dalam game ini. Nah, dalam karakter ini dia telah ada animasi diam dengan memegang sebuah panah. Ini adalah animasi diamnya, yang apabila kita gerakan ataupun kita jalankan, dia akan jalan seperti yang ada di animasi kita buat tadi. Apabila kita berhenti dan lari, jalan ke kanan dan jalan ke kiri, ke belakang dan maju ke depan. Lari ke kiri, ke kanan, lari ke belakang. Nah, di sini juga ada pergerakan untuk mengeker seperti ini. Ini juga animasi yang kita masukkan ke dalam karakter tersebut. Caranya sama aja seperti tadi. Karakter layer, animator. Nah, di sini ada layer body, yang dimana layer body ini untuk membuat logika bahwa si karakter tersebut dia akan menembak, memukul ataupun melakukan kegiatan lainnya. Nah, di karakter yang saya buat ini dia adalah karakter pemanah. Jadi di dalam karakter ini
ada 3 fungsi ataupun 3 animasi yang untuk melakukan kegiatan manah tersebut, seperti menarik pegas, contohnya ini. Nah, dia menarik secara perlahan. Kemudian ada reload. Reloading itu seperti dia mengambil kembali anak panah yang sudah dibuang. Nah, seperti ini. Kemudian di recoil, di sini juga ada. Nah, seperti ini. Dia menarik untuk melepaskan anak panahnya. Ini juga animasi yang kita dapat dari website ataupun dari Asset Store sendiri. Untuk membuat dia dapat bergerak dan ataupun dapat kita perintahkan dia bergerak menggunakan script yang tadi, script yang ini. Jangan lupa kita panggil komponen karakter controller dan animatornya supaya karakter tersebut dapat bergerak sesuai fungsinya. Kemudian di dalam game ini kami membuat karakter yang ini yang mempunyai panah. Sorry. Maaf. Supaya dapat membunuh ataupun mencari monster-monster yang ingin dibunuhnya. Makanya kami menggunakan karakter tersebut, karakter ini. Dan tidak hanya di karakter juga. Di sini kami membuat monster di sini ada monster. Nah, monster di sini ada animasinya juga. Nah, ini animasinya yang telah kita buat seperti animasi yang ada di karakter, tetapi di sini berbeda. Di monster ini dia menggunakan state machine dan dia tidak menggunakan mono behavior yang ada di script tadi. Seperti contoh, nah di sini script ini menggunakan kelas yaitu mono behavior, dan daripada monster tadi dia menggunakan state machine yang ada di animator controller sendiri karena kita menggunakan AI. Maksudnya itu kita menggerakkan karakter ataupun monster ataupun yang lainnya tanpa kita perintahkan dengan keyboard PC ataupun laptop. Jadi dia bergerak dengan sendirinya sesuai fungsi yang telah kita bikin semua ini. Di animasi diam dia ada scriptnya, jalan juga gitu untuk menyerang dan untuk memberikan attack kepada target musuh juga ada, semuanya ada. Seperti contoh kita buka. Nah, di sini dia menggunakan state machine behavior yang digunakan untuk berjalan sendiri ketika tidak kita panggil di keyboard kita. Seperti contoh di karakter tadi, dia bergerak ketika kita menggunakan keyboard W dan lainnya. Berikut animasi yang ada di monster ini, itu ada di di sini animasi. Di sini ada animasi karakter monster bahwa dia menyerang, dan ketika dia mati
ketika dia diam, dan ketika dia lompat. Tetapi di dalam semua ini saya hanya membuat bahwa si monster ini dia berdiam diri, kemudian dia bisa berjalan, kemudian dia bisa menyerang apabila terdapat target di sekitarnya dengan kisaran jarak 2 ataupun 3,5 meter. Dia tidak ada animasi lompat karena lompat di sini tidak dibutuhkan. Jadi saya membuatnya untuk berkeliaran di area-area tertentu. Kemudian yang terakhir ada sound. Sound effect apabila monster tersebut akan mati ketika kita serang, dan sound effect ketika kita serang monster tersebut. Monster ini ketika dia monster mengenai damage dari musuhnya, maka dia akan bersuara. Ini ada volume, dan pada karakter sendiri, ada juga suara yang telah kita masukkan, yaitu suara anak panah ketika dia ingin menggunakan panahnya, dan ketika panah tersebut dilepas maka akan keluar suara bahwa dia sedang memanah. Dan ketika dia berjalan, berlari ataupun melakukan sesuatu, menggerakkan itu kaki, maka akan terdengar suara kaki, footstep. Untuk contohnya sebagai berikut. Berikut ada suara tapak kaki, suara ketika dia berlari, suara dia ketika memanah. Nah, berikut karakter monster yang kita telah berikan dia animasi, dan dia akan bergerak dengan sendirinya tanpa kita perintah untuk dia berjalan. Kita coba panah. Sorry, tenang. Dia akan mati. Kemudian untuk bagian bar darah, di sini kita menggunakan kanvas. Nah, kanvas di sini. Di sini adalah bar darah untuk si karakter. Kita gunakan dia di dalam kanvas utamanya supaya dia akan sinkron dan mengikuti karakter. Seperti ini. Dan di dalam monster juga ada bar darah seperti monster utama. Dapat bar darah yang sama dengan sebentar. Ini sini menggunakan darah luarnya yaitu dengan berwarna hijau, dan di dalamnya
berwarna merah supaya dapat terlihat bahwa darah tersebut akan berkurang ketika terkenai damage dari objek tertentu. Baik, terima kasih, itu saja tugas dari saya. Untuk hasil dari game ini ada di akhir video ketika bagian dari saya ini sudah selesai. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Al-Karni. Saya dari kelompok 2 dari kelas 2A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan dan di kelompok ini, yaitu membuat main menu untuk game kami. Jadi hasilnya gini. Jadi untuk pertama itu saya itu menyediakan kanvas serta panel main menu dan menyiapkan tombol-tombol mulai dari new game, option, exit, serta image dari judulnya. Selanjutnya saya membuat background dari main menunya. Saya itu memakai kamera yang langsung mengarah ke karakternya seperti ini. Jadi dia langsung bakal ke rumah ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi langkah awal dari saya yaitu membuat 2 scene, yaitu scene game yang awalnya itu seperti ini. Nah, ini itu tempat untuk menjalankan gamenya, dan scene satunya lagi untuk bikin main menunya. Jadi saya bikin untuk backgroundnya saya ambil langsung dari mapnya. Di langkah pertama, setelah membuat dari kanvasnya, saya mengedit kanvas ini seperti ini dan langsung kameranya ke train. Oke. Untuk pembuatannya saya menginput build setting di sini dan memasukkan scene 1 dan scene 2 dan mengurutkannya, yaitu scene 1 itu main menu dan scene 2 itu di mount scene. Jadi nanti kalau misalnya pertama buka di build, yang atas duluan gitu. Langsung di build kalau udah. Jadi untuk pertama itu kita bakal ngetes tombol yang berfungsi. Seperti ini contohnya. Tugas saya yaitu membuat UI UX yang ada tampilan sini. Seperti ini. Exit untuk keluar dari game dan new game untuk kita mulai. Jadi langsung bakal terhubung ini. Caranya dengan menggunakan coding. Oh ya, dan tambahan untuk layar selanjutnya itu di yang kedua saya membuat tombol pause. Seperti ini untuk resume, saya bisa lanjut lagi dengan gini ya. Untuk kembali exit, nanti otomatis exitnya ini bakal kembali lagi ke scene sebelumnya. Gitu. Oke, sengaja saya bakal nunjukin codingannya, yaitu dengan ini ya. Oke, untuk pindah scene-nya ini codingannya. Jadi ini codingan untuk pindah scene dari scene pertama ke scene 1. Jadi otomatis kalau misalnya udah kita taruh di game object, langsung dimasukin ke train, masukin ke tombol ini, ke button new game, tiba bakal kayak gini dengan perintah pindah scene, tiba bakal otomatis pindah. Begitu dengan option dan exit. Untuk pause-nya saya membuatnya tuh di scene kedua. Nah, seperti ini. Nah, untuk layar pertamanya itu yaitu Archer di sini di kanvas juga. Nanti di sini ada namanya. Sini pause. Ini untuk tombol pertama dan tombol kedua. Untuk codingannya tuh saya pakai yang codingan dari ini. Nah, oke, mungkin sekian itu hasil dari kerja saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Farid Hilalbi dari kelas TRNN 2A kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tugas saya. Di sini saya membuat
terrain dari map ini, dan kemudian saya menambahkan beberapa aset seperti pohon, ada batu, ada perumahan seperti kerajaan tersebut, seperti kerajaan ini. Kemudian saya menambahkan beberapa rumput dan bunga untuk memperindah map. Sebelumnya aset yang saya pakai ini saya download di Unity Store, kemudian saya impor ke Unity dan saya masukkan seperti ini. Contohnya seperti batu, saya masukkan seperti ini. Untuk berbatu yang beda juga bisa dimasukkan seperti ini. Dan untuk pohon, saya memasukkannya. Untuk pohon saya masukkan seperti ini. Dan untuk rumput saya caranya di terrain, kemudian pilih ini, kemudian tekan flower ini, tekan seperti ini untuk ditambahkan ke terrain yang sudah saya buat. Seperti ini. Untuk rumput bisa juga seperti ini. Seperti ini. Ya, bisa juga dikurangin prosesnya agar tidak terlalu banyak inputnya. Seperti ini. Mungkin itu saja tugas saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Saya merupakan kelas dari TRM 2A dan saya berada di kelompok 2. Saya ingin menjelaskan apa pekerjaan saya saat PBL di kelompok tersebut. Nah, saya di sini membuat karakter Jajang yang merupakan saya buat di MakeHuman. Di MakeHuman saya mengatur gendernya, mengatur umur, muscle, weight, height, sesuai agar dia terlihat seperti kayak orang-orang pedesaan. Saya mengatur bajunya di sini, terlihat seperti orang-orang kebun. Nah, tersebut saya mengkonversinya saya pindahin ke dalam Unity. Dan lagi saya mencari sound, ada suara jalan, suara lari, sampai suara monster hidup, suara monster diserang, suara monster mati. Ya, untuk pekerjaannya untuk itu saja. Jadi kali ini saya akan mencoba memainkan game dari proyek kami.